jurusan Dadris Matematika IAIN Kediri. Di sini saya sebagai peserta KKNDR 2020 kelompok 051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja kita bisa saya mau kita dilihat bareng-bareng. Nanti akan saya jelaskan satu persatu dari materi saya. Untuk PowerPoint-nya saya kirim di chat. Nanti yang menginginkan silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah di masa pandemi. Ibadah di masa pandemi. Sebelum kita jauh-jauh ibadah itu kita harus gimana sih? Ibadah apa harus sholat? Apa itu? Kita nggak usah jauh-jauh ke situ dulu. Kita bahas yang pertama, sebenarnya kenapa sih kok kita itu harus beribadah? Itu dulu aja. Saya singgung di sini kenapa kita harus beribadah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di Quran surah Az-Zariyat ayat 59, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kita sejatinya diciptakan di dunia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Selebihnya hanya bonus. Mungkin dari sini sudah bisa dipaham ya konsep awal dari beribadah. Jadi mau gimana pun, apapun keadaannya, kita itu harus tetap beribadah. Terus pengertian ibadah. Definisi dari ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah menyembah atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya menyembah atau berbakti itu berarti dari kita untuk Allah. Kita menyembah Allah, kita berbakti kepada Allah. Apapun yang kita ekspresikan, kalau itu kita niati untuk menyembah Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Ibadah bisa juga diartikan dengan wujud cinta kita kepada Allah. Nah, yang namanya mencintai itu harus tahu siapa yang dicintai dan bagaimana caranya mencintainya. Karena yang kita cintai adalah Allah, maka wujud cinta kita kepada Allah adalah dengan beribadah, dengan menyembah Allah, dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Ibadah sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa sih? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni. Murni dalam artian tanpa campur tangan orang lain. Jadi kita melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa mengikut sertakan orang lain, itu sudah sah ibadahnya, itu namanya ibadah mahdhah. Terus yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang dilakukan besertaan dengan campur tangan orang lain atau butuh dengan bantuan orang lain. Ibadah mahdhah ghairu mahdhah. Kalau ibadah itu dibagi menjadi dua, dilakukan sendiri dan melibatkan orang lain. Kalau mahdhah itu bisa dilakukan sendiri. Contoh seperti zikir, sholat munfarid, sholat yang tidak berjamaah, membaca Al-Quran, puasa, bersolawat, itu termasuk ibadah mahdhah. Karena tanpa orang lain berzikir, sholat munfarid, membaca Al-Quran, puasa, bersolawat, itu sudah sah nilai ibadah. Ada kalanya ibadah mahdhah ini harus melibatkan orang lain. Contoh seperti sholat berjamaah. Sholat berjamaah sebenarnya sholat sendiri pun ini sudah sah. Sholat sendiri itu sudah nggak apa-apa, nggak ada masalah, sudah sah. Tapi ketika kita mau berjamaah, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 27 pahalanya. Itu. Kemudian yang kedua adalah haji atau ihram ke Baitullah. Haji sebenarnya kita bisa sendiri, haji sendiri itu bisa. Tapi realitanya, karena waktu haji itu 1 tahun sekali, waktu haji itu hanya 1 tahun sekali, maka orang satu dunia ini, orang Islam satu dunia ini melaksanakannya pada satu waktu, otomatis akan terjadi perkumpulan manusia yang banyak. Nah, berarti melibatkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tarawih. Sebenarnya tarawih itu dilakukan sendiri nggak apa-apa, tapi adat kita di Indonesia tarawih dilakukan secara jamaah, sholat id juga seperti itu. Kemudian jual beli atau muamalah. Kalau muamalah
ini masuknya ke ibadah ghairu mahdhah. Murni ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu harus dilakukan dengan orang lain, nggak bisa. Ibadah ghairu mahdhah dilakukan sendiri itu nggak bisa. Jual beli, kita jual ke diri kita sendiri nggak bisa. Harus melibatkan orang lain. Kemudian sedekah itu juga melibatkan orang lain, yaitu silaturahim juga seperti itu. Kemudian taatil amri atau mentaati pemerintah itu juga termasuk ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ketentuan beribadah. Ketentuan beribadah saya contohkan seperti sholat. Nah, sholat itu pasti ada yang namanya syarat. Syarat sendiri itu apa sih? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Contohnya, seperti ketika sebelum sholat kita pakaiannya harus suci, kita harus keadaan tohir, kita harus mempunyai wudhu, seperti itu. Kita nggak boleh membawa najis. Itu salah satu dari syarat sahnya sholat. Nah, kalau syaratnya ini belum terpenuhi, syaratnya kok tidak terpenuhi, maka ibadah kita belum sah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah rukun. Rukun itu apa sih? Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam prosesi ibadah. Nah, rukun itu contohnya seperti apa? Rukun itu seperti takbiratul ihram, ruku, sujud, itu adalah rukunnya sholat. Harus dilakukan. Terus kemudian saya contohkan lagi ibadah yang selanjutnya adalah taat atau manut. Taat atau mengikuti perintah, seperti itu. Kalau taat, yang dinamakan taat pasti ada yang namanya perintah. Perintah itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan ketika kita meninggalkan perintah tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Nah, kalau kita tidak sholat 5 waktu, maka kita mendapatkan dosa. Kemudian, selain ada perintah, pasti ada larangan. Larangan itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di kitab Arba'in Nawawi, hadis nomor 9. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang artinya apa-apa yang aku larang maka tinggalkan. Itu Rasul dawuh seperti itu. Apa-apa yang saya larang maka tinggalkan. Apa-apa yang saya perintahkan maka lakukanlah. Tapi ada garis bawahnya, mastata'tum, ketika kalian mampu melakukannya. Haji itu wajib kita lakukan. Tapi ada embel-embelnya apa? Haji wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak usah haji, nggak apa-apa. Kalau nggak mampu, seperti itu. Fa'tu minhu mastata'tum. Ini harus dicatat ya, mastata'tum. Soalnya pembahasan kita nanti ke ini. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Selanjutnya, realita yang terjadi sekarang. Pada Desember 2019 kemarin ada virus namanya COVID-19 yang menjalar, yang menginfeksi di Tiongkok, yang kemudian mewabah sampai ke seluruh dunia, bahkan Indonesia juga kena. Efek dari Indonesia terkena COVID-19 ini akhirnya adalah pembatasan sosial berskala besar, atau biasa kita sebut dengan social distancing atau physical distancing. Kita nggak boleh kumpul-kumpul, kita nggak boleh bareng-bareng sama orang-orang, kita nggak boleh membuat kumpulan dengan orang-orang, kita harus sendiri-sendiri, kita harus jaga jarak sama mereka, pakai masker dan lain-lain. Ini peraturan dari pemerintah seperti itu. Nah, dengan adanya social distancing atau pembatasan jarak ini, maka ada masalah baru yang muncul. Saya contohkan langsung ke praktek ibadahnya. Seperti sholat Jumat. Sholat Jumat ini syarat sahnya harus dilakukan dengan 40 makmum orang laki-laki. Tanpa 40 orang makmum laki-laki, maka sholat Jumat tidak sah. Nah, ini kalau kita benturkan dengan peraturan pemerintah yang melarang kita untuk berkumpul, dalam artian kita masa social distancing, maka sholat Jumat tidak mungkin terlaksana. Bahkan pemerintah juga mengeluarkan pemberitahuan kalau sholat Jumat sementara ditiadakan, nggak usah Jumatan dulu. Takmir masjid dibilangin nggak ada. Nah, terus yang selanjutnya sholat Id atau sholat hari raya, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sebenarnya sholat Id atau sholat hari raya
ini nggak apa-apa dilakukan sendiri. Cuma adatnya di Indonesia, adat yang sering berlaku, sholat itu dilakukan dengan jamaah. Biasanya dilakukan di masjid dan musola. Kemudian sholat tarawih juga seperti itu, biasanya dilakukan di masjid dan musola dan berjamaah. Terus silaturahim atau bertemu, silaturahim ini pasti bertemu dengan orang lain, pasti. Yang namanya silaturahim pasti bertemu dengan orang lain, nggak mungkin silaturahim nggak bertemu dengan orang lain. Dengan adanya kata-kata bertemu ini sama pemerintah, akhirnya dibatasi juga. Pas kemarin waktu hari raya, kita nggak boleh mengunjungi saudara, kita nggak boleh mudik, nggak boleh bepergian jauh seperti itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terus sodako juga seperti itu, harus bertemu dengan orang lain. Sodako kan menyerahkan apa yang ingin kita berikan kepada orang lain, pasti bertemu dengan orang lain. Kemudian sekolah atau mengenyam pendidikan, ini pasti melibatkan banyak orang. Nggak ada sekolah sendirian, nggak ada. Meskipun homeschooling, itu pasti lebih dari 2 atau 3 orang. Yang jelas pasti bertemu dengan orang, melibatkan banyak orang pasti. Ini masalah-masalah yang muncul ketika virus COVID-19 ini menyerang ke Indonesia. Dan pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan masalah-masalah yang ada ini. Sebagian masalah yang saya tampilkan di sini. Ini materinya singkat ya, jadi nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terus apa yang harus kita lakukan? Melihat syariat memerintahkan kita untuk tetap beribadah, tapi dengan keadaan yang seperti ini, akhirnya pemerintah juga mengeluarkan peraturan kalau kita nggak boleh beribadah sembarangan. Ini juga dikuatkan dengan kata-kata dari Pak Menteri Agama, Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Beliau berkata, rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran COVID-19. Jadi masjid, gereja dan lain-lain ini harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran COVID-19. Karena mau kita akui ataupun tidak, rumah ibadah itu pasti mempunyai banyak pengaruh kepada umatnya, kepada pemeluk agama masing-masing. Ini pasti memiliki power, memiliki pengaruh. Ketika masjid ini nggak tutup, pasti jamaahnya datang terus. Maka Jenderal Purnawirawan bilang seperti ini, rumah ibadah harus menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran COVID-19. Terus apakah pemerintah dan syariat ini saling bertentangan? Pertanyaannya kan begitu. Melihat pemerintah peraturannya kayak gitu, terus syariat memerintahkan kita seperti itu, apakah itu bertentangan? Pertanyaannya. Nah, sebenarnya pemerintah dan juga syariat itu mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuan? Keselamatan umat. Tahu, kita biar sama-sama enak, biar sama-sama sehat, biar enggak terjangkit virus corona. Ini juga mempermudah kerja pemerintah dan juga menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, ini kalau kita mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, kita mendukung keputusan pemerintah, menjaga supaya tidak ada perpecahan antara kita dan pemerintah. Nah, kalau dari agama, kita akan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak kegiatan positif dan mempererat silaturahmi. Ini, meski ini dari pemerintah, ini dari pemerintah mengatakan seperti ini, kemudian dari syariat mengatakan seperti ini sisi nilainya sama apa? Ibadah. Kok bisa kita taat ke pemerintah kok ibadah? Kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatlah kepada ulil amri minkum. Ulil amri itu siapa? Ya pemerintah kita. Jadi kita mengikuti protokol dari pemerintah itu sudah termasuk ibadah, karena kita sudah taatil amri atau taat kepada pemerintah. Lanjut. Nah, sekarang ketika kita beribadah dengan prosedur kesehatan, kita beribadah dengan protokol kesehatan, biasanya ada masalah yang muncul. Apa?
Yang pertama, sholat memakai masker. Yang banyak pertanyaan, emangnya sholat kalau pakai masker bisa? Padahal kalau sholat itu wajahnya harus dibuka. Mungkin dari teman-teman banyak yang mengetahui hal yang seperti itu. Jadi tahunya seperti itu. Kalau sholat wajahnya harus dibuka. Sebenarnya sholat itu yang wajib dibuka itu hanya dahinya saja. Dahinya saja. Itu ada di kitab Takratus Syafidah. Mungkin yang pernah mempelajari bisa dibuka. Ada 7 anggota wajib sujud. Salah satunya adalah dahi, bukan wajah. Yang wajib dibuka hanya dahinya saja. Adapun menutup mulut atau talastum atau menutup mulut saja dengan tangan, itu hukumnya hanya sebatas makruh. Ini redaksi dari kitab Majmu'. Ini berarti sholat pakai masker nggak apa-apa, hukumnya hanya makruh. Dan ini didukung ketika kita tidak pakai masker, maka kita akan rawan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian masalah yang kedua itu sholat dengan shaf yang berjarak. Ini karena sekarang itu orang-orang sudah kangen dengan masjid, kangen sholat berjamaah di masjid. Akhirnya takmir masjid, akhirnya pengurus masjid mengakalinya dengan memberikan tanda X atau silang di shafnya. Akhirnya shafnya berjarak, biasanya 1 meter. Ini sebenarnya boleh nggak sih sholat dengan shaf yang berjarak seperti itu? Nah, kalau kita menukil dari hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la dororo wa la diroro. Kalau la dororo wa la diroro artinya kan jangan berbuat madorot seperti itu. Kita nggak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah, kalau perenggangan jarak shaf ini dilakukan demi menjaga diri dari bahaya, maka nggak apa-apa. La dororo wa la diroro. Daripada kita nggak jamaah, mendingan kita jamaah dengan shaf yang berjarak. Itu. Terus la dororo wa la diroro tadi juga akhirnya bisa memberikan jalan mudah kepada ibadah-ibadah yang lain. Di sholat Jumat bisa digantikan dengan sholat duhur, karena sebenarnya ketika sholat Jumat nanti kok ada kasus yang seperti itu, maka tidak diwajibkan itu. Kemudian sholat Id bisa dilakukan di rumah, ini tapi syarat dan ketentuannya berlaku ya. Terus sholat tarawih ini bisa dilakukan di rumah saja. Silaturahim bisa dilakukan via online, video call, pakai Zoom juga bisa. Sedekah bisa dilakukan transfer via online juga bisa. Sekolah atau kuliah seperti ini bisa dilakukan secara online. Akhirnya kan lebih menghemat waktu dan tenaga, ya kan? Sekolahnya online. Nah, sekarang tinggal kita sebenarnya kalau kita sudah melihat realita penjabaran antara pemerintah dan syariah seperti itu sebenarnya tidak bertentangan. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu ibadah itu untuk Allah atau lillah. Muncul. Apa? Linnas. Apa untuk orang lain? Kalau kita ibadah karena Allah atau lillah, maka apapun yang terjadi kita akan tetap beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita ibadah itu linnas hanya untuk dilihat orang lain, maka masjid ditutup, Jumatan nggak boleh, tadarus nggak boleh. Sudah sempatannya kita menata hati kita. Sekarang hikmah di balik pandemi ini. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Yang pertama, kita akan menjadi yakin bahwa Allah itu sungguh benar-benar maha kuasa. Allahu Akbar, Allah maha kuasa. Allah dapat menjadikan dunia dan seisinya itu bertekuk lutut dengan takdir yang benar. Dengan adanya virus COVID-19 ini, akhirnya orang-orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang orang yang suspek, orang yang sehat, hidupnya sehat, itu pun bisa terkena penyakit atas takdir, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyadarkan kita kalau sebenarnya kita itu bukan apa-apa, kita itu hanya makhluk Allah. Kita itu adalah makhluk Allah yang lemah,
kita tuh nggak bisa apa-apa, bahkan diberikan sakit kita juga nggak bisa apa. Terus akhirnya adanya COVID-19 ini juga memperkuat rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain. Kita dengan tetangga akhirnya semakin akrab. Karena apa? Kita ada yang kena work from home, kerja dari rumah aja. Akhirnya sama tetangganya semakin ada banyak waktu luang, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol depan di teras seperti itu, atau pakai masker seperti itu. Nah, akhirnya memperkuat rasa persaudaraan antara satu dengan yang lain. Yang biasanya di rumah itu ayahnya pergi pagi pulang malam, nggak sempat lihat ayahnya, akhirnya ayahnya setiap hari di rumah. Akhirnya rasa kekeluargaan ini semakin terjalin erat. Terus pengalokasian teknologi ini semakin menuju ke arah yang positif. Biasanya kalau kita bilang teknologi, ini biasanya teknologi itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Tapi karena pandemi COVID-19 ini, akhirnya teknologi digunakan oleh orang-orang yang kreatif. Seperti kalian mahasiswa ini digunakan untuk kuliah online, seminar seperti ini, ngaji online. Ini kan berarti mengalokasikan teknologi ke arah yang positif. Nah, mungkin saja pembahasan tentang ibadah di masa pandemi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan